I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, adalah peristiwa kudeta militer yang berlangsung di Bandung pada 23 Januari 1950. Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, dilakukan oleh pasukan KNIL, Koninklijke Nederlandse-Indische Leger, di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Kapten Raymond Westerling adalah sosok yang dikenal dalam peristiwa pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan pada 1946 hingga 1947. Sementara Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, adalah kelompok milisi pro-Belanda yang didirikan Kapten Raymond Westerling pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Anggota dari APRA kebanyakan direkrut dari bekas prajurit KNIL, terutama dari prajurit Regimen Speciale Troepen, Regimen Pasukan Khusus, dengan jumlah pasukan APRA sekitar 2.000 orang pada 1950. Westerling memiliki keinginan untuk mempertahankan bentuk negara federal sesuai perjanjian Renville dan menolak pembentukan Republik Indonesia Serikat, RIS. Menurutnya, fokus RIS di bawah Soekarno dan Hatta terlalu Jawa sentris. Selain keinginan mempertahankan negara federal, kesepakatan konferensi meja bundar juga menjadi salah satu latar belakang dari pemberontakan APRA. Latar belakang timbulnya pemberontakan APRA adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat, RIS, yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. APRA tidak menyetujui adanya rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat, RIS, melalui hasil konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Seperti diketahui hasil dari KMB termasuk diantaranya memutuskan bahwa kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL, Koninklijke Leger, dari Indonesia, sementara tentara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Pasukan KL dan KNIL merasa dirugikan dengan keputusan KMB. Pasukan KNIL takut mengalami hukuman atau ancaman saat menyatu dengan TNI kelak. Akhirnya, seorang komandan dari Kesatuan Khusus Depot Speciale Troepen, DST, Kapten Raymond Westerling memanfaatkan keadaan. Ia berhasil mengumpulkan 8.000 pasukan dari desertir dan anggota KNIL. Dari hasil tersebut, akhirnya APRA dan Westerling mencoba melakukan kudeta pada Januari 1950. Tujuan pemberontakan APRA penamaan Ratu Adil memang sengaja diberikan oleh Westerling untuk meraih tujuannya karena memiliki sebuah makna penting bagi masyarakat yang saat itu sedang dijajah. Westerling yang memiliki darah campuran Turki menggunakan strategi tersebut karena ia menganggap dirinya sebagai Ratu Adil. Ratu Adil diramalkan dapat membebaskan masyarakat Indonesia dari kepemimpinan yang hanya mementingkan kebutuhannya sendiri. Dalam pemberontakannya, Westerling berusaha untuk mengambil hati rakyat agar bisa membantu untuk mencapai tujuannya. Tujuan pemberontakan APRA adalah untuk mempertahankan adanya negara-negara federal dalam RIS yang dipimpin oleh Soekarno. Sebelum meletusnya pemberontakan tersebut yaitu pada Kamis, 5 Januari 1950, Westerling telah lebih dulu mengirim surat ultimatum kepada pemerintah RIS. Isi ultimatum tersebut adalah ia menuntut agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan serta pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS diberi waktu selama 7 hari untuk memberikan jawaban, yang apabila ditolak maka akan terjadi pertempuran besar. Untuk mencegah terjadinya tindakan Westerling, tanggal 10 Januari 1950, Muhammad Hatta, Wakil Presiden RI, mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Namun Westerling yang sudah mendengar rencana penangkapan tersebut pun kemudian mempercepat pelaksanaan kudetanya dengan menyerang Bandung dan melakukan pembantaian di sana. Target pemberontakan APRA adalah Jakarta dan Bandung. Jakarta menjadi target sasaran sebab pada awal Januari 1950 sedang ramai dilakukan sidang kabinet RIS untuk membahas kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan. Kemudian, APRA juga menargetkan kota Bandung karena situasi kota belum sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Siliwangi. Ditambah pula dengan basis kekuatan militer Belanda yang kuat di Bandung. 23 Januari 1950 pagi, pasukan yang menamakan diri APRA bergerak dari Cimahi menuju pusat kota Bandung,
utamanya ke markas Divisi Siliwangi di Jalan OD Hospital Alweg, sekarang Jalan Lembong. Sepanjang jalan menuju markas Divisi Siliwangi, pasukan APRA menembaki tentara Siliwangi yang terlihat tak bersenjata. Akhirnya, pertempuran tak seimbang 800 APRA melawan 100 tentara Siliwangi yang tersisa di markas terjadi. Akibatnya penyerangan tersebut sebanyak 94 TNI dari Divisi Siliwangi, termasuk Letnan Kolonel Lembong, tewas. Akhirnya, APRA menguasai markas Siliwangi. Pemberontakan ini juga berpengaruh kepada kondisi keuangan negara dan keamanan rakyat. Walau begitu, dampak positif dari peningkatan dari rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Indonesia juga kembali muncul akibat peristiwa tersebut. Dari pihak pasukan Westerling, terjadi perubahan saat mereka gagal melakukan kudeta yang kedua. Kegagalan ini menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling. Westerling pun terpaksa melarikan diri ke Belanda dan APRA resmi tidak lagi beroperasi pada Februari 1950.